Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan Asia Tenggara. Jumlah ini menunjukkan potensi besar bagi pembangunan ekonomi nasional, namun juga menghadirkan tantangan dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menunjukkan tren positif, tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah utama bagi pemerintah. Menjawab tantangan tersebut, Ditjen Bimas Buda melakukan strategi optimalisasi dana sosial keagamaan Kementerian Agama melalui pemberdayaan umat. Program pemberdayaan umat berbasis rumah ibadah melalui berbenah berkarakter, yang digagas oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang mengusung nilai-nilai produktif, integrasi, sinergi, mandiri, dan akuntabel. Program ini bertujuan menata karakter dan etos umat Buddha sebagai pondasi kemandirian sebelum diberdayakan secara ekonomi. Inti pertama adalah mengubah karakter dulu, mengubah perilaku sebagai fondasi awal. Fondasi untuk menjadi orang yang tahu tentang hidup bersih, hidup sehat. Nah, dari situ kita akan dorong nanti kita petakan potensi ekonominya apa untuk pemberdayaannya. Program ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Peran lembaga keagamaan Buddha melalui pengelolaan dana paramita juga bagian penting dalam pelaksanaan program ini. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan secara optimal untuk membantu dan melakukan pendampingan kepada umat khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat. Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi umat Buddha di Indonesia. Tahapan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi umat terdiri dari beberapa tahap di antaranya. Sosialisasi kepada umat, edukasi, praktek berbenah rumah untuk melatih karakter umat, dan pendampingan pembuatan kemandirian ekonomi melalui program ekoenzim seperti pelatihan pembuatan sabun cair, sabun padat, dan lilin dari minyak bekas, serta pemanfaatan daur ulang kain bekas, serta dalam upaya nyata mendukung program pemerintah. Lembaga keagamaan Buddha melalui dana paramita secara konsisten menyalurkan bantuan kepada umat. Di antaranya bantuan untuk operasional Pusdiklat di Sidikalang Kabupaten Dairi, bantuan kepada pendidikan formal keagamaan Buddha Nawa-Damaseka di Kabupaten Bogor, serta bantuan sarana pendukung pendidikan kepada mahasiswa di Kota Tangerang. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui Prisma Umat telah didukung beberapa stakeholders, diantaranya oleh Bapak Agus Jabo Priyono, selaku Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia. Bahwa dana sosial keagamaan memiliki peran strategis dalam memperkuat kehidupan umat dan membangun harmoni sosial. Optimalisasi pemanfaatan dana ini tidak hanya memastikan keberlanjutan program keagamaan, tetapi juga mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan serta menjawab Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Dengan strategi yang tepat, dana sosial keagamaan dapat diarahkan kepada program-program yang berdampak nyata seperti pemberdayaan umat berbasis rumah ibadah Prisma Umat melalui berbenah berkarakter yang diambil oleh Bapak Supriyadi ini. Program ini juga didukung oleh Profesor Warsito selaku Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa. Serta program ini juga didukung oleh Dr. Yusra MPD selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa dan Daerah Tertinggal. Saya memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan strategi optimalisasi dana sosial keagamaan Kementerian Agama ini dalam mewujudkan masyarakat yang berkarakter produktif dan mandiri. Selain itu, program ini juga didukung oleh beberapa eselon 1 di Kementerian Agama yaitu Dirjen Bimas Islam, Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, dan Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Konghucu.
Dan program ini juga didukung oleh Ketua Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya yaitu Dr. Li Edi Ramawijaya Putra. Memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan PKN 1 yang diambil oleh Bapak Dr. Ando Supriyadi, Magister Pendidikan. Program pemberdayaan ekonomi umat melalui Prisma Umat juga didukung oleh beberapa tokoh agama. Saya melihat dalam program ini bukan saja menertibkan, merapikan, membuat rumah itu bersih, tetapi mindset daripada umat Buddha itu dirubah, ya, menjadi mandiri, menjadi lebih peduli lingkungan rumahnya sendiri, juga memberdayakan sumber ekonomi umat atau pemberdayaan sumber ekonomi umat sehingga umat bisa tambah mandiri dari sisi ekonominya. Kalau memang yang diperlakukan menjadi sesuatu yang luar biasa saja, karena ini memang yang namanya program ini jarang ketemu. Saya pernah bicara dengan Pak Presiden, kenapa ada dulu gitu. Dan berikut ini kesan yang dirasakan umat setelah merasakan program pemberdayaan ekonomi umat melalui Prisma Umat. Ya, saya senang melihat rumah saya bersih. Lebih bersih, lebih tertib ya. Lebih tertib. Terus kayaknya gimana, hawanya lebih enak nggak ya, lebih nyaman ya gitu.